Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua bisa selalu terhindar dari penyebaran infeksi virus corona. Amin. Baik, untuk hari ini ya kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan topik krisis global dan Pancasila. Jadi saya akan mencoba membahas ya bagaimana relasi antara krisis global dan Pancasila. Nah, secara real, secara nyata, memang kita sekarang tengah menghadapi apa yang dinamakan sebagai krisis global. Penyebabnya apa? Yang paling utama adalah pandemi corona atau wabah corona ya, yang memukul perekonomian. Mengapa memukul perekonomian? Karena dengan adanya pandemi ini, produksi macet. Orang tidak bisa berkerumun. Kalau ke pabrik juga harus dibatasi. Kan produksi itu kan ada di pabrik, ada di berbagai industri kecil dan menengah. Nah, kalau misalnya orang sendiri tidak bisa bertemu dengan manusia lainnya secara bebas, maka otomatis produksi juga menjadi tidak maksimal. Nah, selain produksi yang tidak maksimal, penjualan juga jatuh akibat daya beli masyarakat. Orang masih mikir-mikir untuk membeli barang-barang karena ya dana yang di tangan lebih sedikit daripada sebelumnya. Nah, pandemi corona ini merupakan puncak dari beberapa tahun sebelumnya. Kita sama-sama menyaksikan ya, kalau yang jeli akan melihat bagaimana peristiwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, dua negara adik kuasa. Dua-duanya mencoba berebut pengaruh ya. Berebut pengaruh di bidang ekonomi dan politik. Terakhir kan kita bisa lihat bagaimana Amerika Serikat ketika ingin mengisi bahan bakar di Indonesia, pesawat mata-mata mereka, dan kita sebagai negara yang berpolitik luar negeri bebas aktif menolak. Itu memang sudah seharusnya begitu. Karena kita tidak mau terlibat dalam konflik antar dua negara, karena kita dua-duanya ya pada dasarnya merupakan rekan bisnis negara kita. Nah, perang dagang ini memicu perlambatan ekonomi dan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap krisis global. Ekonomi melamban karena dua-duanya meningkatkan bea cukai terhadap produk negara lawan mereka. Amerika Serikat meningkatkan bea cukai untuk produk Tiongkok, begitu juga Tiongkok juga meningkatkan bea cukai untuk produk-produk Amerika Serikat. Sehingga otomatis pangsa pasar berkurang. Dan akibatnya mereka menurunkan produksi. Dan kita sebagai negara yang supplier bahan baku otomatis juga mengalami gangguan. Jadi bahan baku kita juga banyak yang tidak bisa disalurkan dengan baik, sehingga devisa negara juga menjadi menurun. Nah, sebagaimana dilansir oleh kompas.com, tercatat ada 9 negara yang mengalami resesi saat ini. Negara-negara yang cukup besar seperti Amerika Serikat ya, negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi minus 5% akibat menurunnya produksi ya. Daya beli masyarakat juga menurun, ekspor menurun, investasi serta belanja pemerintah. Yang kedua, Jerman, pertumbuhan ekonomi minus 10,1%, sama akibat menurunnya daya beli dan investasi. Walaupun sekarang kan Amerika Serikat tengah mengalami pemulihan ekonomi ya, itu luar biasa karena terakhir saya dengar kabar pertumbuhan ekonomi mereka mulai ke positif lagi, bukan ke negatif lagi, sudah mulai plus lagi. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu nantinya, sehingga ekonomi kita bisa bangkit lagi, bisa pulih lagi. Nah, yang ketiga adalah Perancis, pertumbuhan ekonominya minus 13,8%. Berikutnya Italia, minus 17,3%, Korea Selatan minus 3,3%, Jepang minus 3,4%, Hong Kong minus 9%, Singapura minus 12,6%, dan Filipina minus 16,5%. Nah, yang menarik adalah fenomena Singapura. Mengapa demikian? Karena Singapura tersebut ya, negaranya memang mengalami resesi yang cukup parah, krisis keuangan, krisis finansial. Tapi
masyarakatnya, warga negaranya tidak merasa tidak mengalami resesi karena subsidi yang besar yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat Singapura. Sehingga yang merasakan adalah orang-orang yang bergerak di administrasi kenegaraan. Mereka yang tahu betul bahwa negara Singapura tengah mengalami krisis. Nah, bagaimana seharusnya jalan keluar dari krisis global dari perspektif Pancasila? Mari kita coba ulas dari sila per sila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini pada dasarnya implementasinya adalah mengedepankan toleransi antar umat beragama. Sehingga tidak ada bangsa atau negara yang berkonflik atas nama agama. Kalau misalnya ini bisa diimplementasikan dengan baik secara dalam skala global, tidak akan terjadi apa yang dinamakan sebagai konflik atas dasar SARA di Prancis baru-baru ini. Kan sekarang beberapa hari yang lalu kita dengar kabar ada seorang guru yang dipenggal oleh muridnya karena memamerkan kartun nabi dari umat Islam. Nah, itu kan seharusnya kalau paham toleransi atau umat beragama, hal tersebut tidak akan terjadi, pemenggalan itu. Guru itu juga paham bahwa hal tersebut sensitif bagi umat Islam. Sehingga karikatur Nabi Muhammad tidak dipajang dengan sembarangan. Nah, itu yang pertama. Kalau misalnya kita bisa mengatasi konflik atau menghindari konflik atas nama agama, maka kita bisa bersatu dengan baik. Kalau kita bisa bersatu, ya yang kedua adalah kita bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk menuntaskan pandemi corona. Yaitu implementasi dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita bisa bahu-membahu ya secara global, bangsa-bangsa dan negara-negara untuk menggalang bantuan bagi orang-orang yang terdampak pandemi corona. Ya misalnya dengan menggratiskan biaya ya, seperti yang dilakukan oleh dokter-dokter Kuba beberapa waktu yang lalu. Mereka keliling dunia untuk membantu menjadi relawan kesehatan ya, menangani berbagai kasus corona. Orang-orang yang terkena corona, mereka ikut bantu terjun langsung untuk memberikan layanan kesehatan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Artinya di sini adalah nilai nasionalisme. Bagaimana kita bisa atas dasar kemanusiaan menggalang nasionalisme ya. Dengan dasar peri kemanusiaan kita bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain ya, untuk bersatu padu ya, menolong kelompok manusia atau bangsa ataupun negara yang mengalami resesi yang cukup parah akibat pandemi corona. Nah, bagaimana cara menuju ke sana? Yang keempat adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu duduk bersama, bermusyawarah, berdialog, berdiskusi untuk mencari solusi untuk mengentaskan krisis akibat pandemi corona ini. Jadi bangsa-bangsa dan negara-negara di seluruh dunia ini duduk bersama, bangsa-bangsa Asia, Eropa, Amerika, Australia ya, Afrika duduk bersama ya, berdiskusi, bermusyawarah, kira-kira bagaimana solusi yang terbaik untuk menuntaskan pandemi corona. Nah, muaranya adalah sila kelima, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, serta hidup berdampingan secara damai. Dengan ini, jika bisa diimplementasikan, maka mudah-mudahan kita semua bisa keluar dari krisis global ini, dan kita bisa hidup lagi berdampingan secara damai, secara bahagia, dan secara sejahtera. Nah, itulah sedikit ulasan saya tentang krisis global dan Pancasila. Begitulah kira-kira implementasi dari berbagai nilai dalam Pancasila untuk mengentaskan krisis global yang tengah kita alami saat ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi online. Kalau misalnya ada kendala, nanti disampaikan di grup, nanti akan saya coba presensikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa juga tugas-tugas yang lain dikerjakan. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.